Salam, Halo, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salpe. Mari kita memulai katekese, bimbingan dan penyuluhan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu karena kasih karunia-Mu. Kami sudah masuk dalam masa Prapaskah. Pada kesempatan kali ini kami akan dibimbing oleh firman dan sabda-Mu, dan melalui karya agung-Mu kami semakin tumbuh berkembang dalam iman. Kuatkanlah kami agar pada masa pertobatan ini kami dapat bertobat kepadamu dan kembali berbalik kepadamu. Apa yang kami lakukan adalah kedosaan yang akan kami tinggalkan. Pada masa Prapaskah ini, dalam retret agung ini, kami ingin merubah diri kami dengan bantuan Roh Kudus. Berkatilah, bimbinglah kami agar kami mampu menjadi pribadi yang layak dan pantas untuk merayakan misteri Paskah yang merupakan peristiwa terbesar karya nyata-Mu dalam hidup kerohanian kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke materi. Semoga materi ini juga mampu untuk mengantar kita dalam masa pertobatan kita. Materi kita adalah materi pencipta adalah Tuhan. Ada beberapa materi nanti sesuai dengan waktu yang diberikan kepada kita semua. Nah, materi ini adalah materi yang memang harus kita dalami. Segala sesuatu yang ada, alam semesta, umat manusia hanya mempunyai dasar adanya dan pokok adanya. Dalam Dia yang kita sebut Allah. Dalam kitab Ayub, kita dengar lagu yang mewartakan kebesaran Allah, yang membuat manusia berdiam diri dengan gemetar. Kalau Ayub mengeluhkan kesusahannya, padahal ia merasa dirinya suci dan tidak bersalah, maka terdengar suara Allah. Di mana engkau ketika kudasarkan bumi? Siapa menentukan luasnya? Bacalah seluruh bab 38. Nabi Yeremias membandingkan Allah dengan tukang pembuat periuk. Seperti periuk itu milik dari tukang yang membuatnya. Demikian alam semesta dengan seluruh isinya adalah milik Allah. Jadi kalau kita membaca kitab Yeremia, ya, di situ kita baru tahu bahwa Yeremia membandingkan atau menyandingkan Allah dengan tukang pembuat periuk. Nah, jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya mengapa Nabi Yeremia menggunakan perbandingan itu. Ya. Itu merupakan fundamen retret Santo Ignatius. Manusia dicipta oleh Allah untuk memuji, menghormati, dan mengabdinya. Jadi saya ulangi, ya. Menurut retret agung atau retret fundamen Santo Ignatius, manusia dicipta oleh Allah untuk memuji, menghormati, dan mengabdinya. Jadi manusia itu dicipta oleh Allah untuk 3 hal. Memuji, menghormati, dan mengabdinya. Itu saja. Jadi kalau kita tidak melakukan 3 hal itu, ya, kita akan berdosa karena tidak mengikuti kehendak Allah. Berarti kita harus memuji Allah, menghormati Allah, dan mengabdi kepada Allah. Jelas ya? Maka Yesus menekankan, ya, tidak bisa orang mengabdi kepada dua tuan, kepada Mammon dan kepada Allah. Berarti harus memilih salah satunya, yaitu mengabdi kepada Allah. Itu yang dimaksudkan itu. Kemudian kita berdoa Bapa kami itu kan memuji Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Nah, kita menghormati Allah itu dengan tidak berbuat dosa, tidak melaksanakan kejahatan, tidak melaksanakan niat jahat, tidak memikirkan hal jahat, tidak berkata yang jahat, tidak bertindak yang jahat, dan tidak lalai. Kita datang ke gereja itu untuk menghormati Allah, berjumpa dengan Tuhan Allah. Kita berdoa itu untuk menghormati Tuhan Allah. Ya. Dan ingat, kita bertobat itu karena kita wajib memuji, menghormati, dan mengabdinya.
sudah sepantas dan selayaknya. Maka kalau kita bertobat itu adalah sudah sepantas dan selayaknya. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Mengapa? Saya berdosa karena tidak memuji Allah. Saya berdosa karena tidak menghormati Allah. Dan saya sungguh berdosa karena tidak mengabdi kepada Allah. Maka dalam doa saya mengaku itu, ya, 3 kali didaraskan. Saya berdosa karena tidak memuji Allah, saya berdosa karena tidak menghormati Allah, saya sungguh berdosa karena tidak mengabdi kepada Allah. Nah itu. Maka mungkin banyak yang bertanya, dalam ibadat Katolik atau liturgi Katolik itu kan, sebelum doa pembukaan itu kita harus mengakui dosa kita. Segala sesuatu yang lain adalah di dunia untuk membantu manusia dalam maksud untuk mana ia dicipta. Jadi sebenarnya dunia itu diciptakan oleh Allah, ya, atau alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk, ya, manusia, ya, memuji Allah, untuk manusia menghormati Allah, dan untuk manusia mengabdi kepada Allah. Maka diciptakanlah alam semesta ini, dunia ini. Kita melihat langit, kita memuji Allah. Kita melihat laut, kita memuji Allah. Puji Tuhan, haleluya. Ya, syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus. Jadi begitu. Kita melihat pohon, puji Tuhan. Ya. Kita melihat angkasa, pelangi, semua batu. Ya, kita melihat binatang-binatang, puji Tuhan. Kan begitu. Jadi orang Kristen itu, orang Kristiani itu sudah selayak dan sepantasnya untuk memuji Tuhan. Karena untuk itu kita dicipta Allah. Dan kita harus menghormati Allah dengan tidak melakukan dosa dan, ya, pelanggaran terhadap kehendak Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, itulah sesuatu yang harus kita nyatakan dalam hidup kita dan mengabdi kepadanya. Ya, kita melaksanakan 5 tugas gereja. Saya sering ulang-ulang 5 tugas gereja itu. Kita ini kan gereja. Nah, 5 tugas gereja itu, dan kita adalah anggota gereja. Yang pertama, gereja itu adalah menguduskan. Jadi kita adalah berkat bagi sesama, bukan kutukan bagi sesama, bukan kedosaan bagi sesama, bukan kejahatan bagi sesama. Tetapi kita kekudusan bagi sesama, bagi diri kita dan orang lain. Kalau kita tidak kudus berarti kita tidak layak mengabdi Allah. Ya, berikutnya kerigma, pewartaan. Kita harus menjadi pewarta iman, mewartakan, mengabarkan, bercerita. Itulah mengabdi kepada Allah. Ya. Berikutnya adalah kita koinonia, bersekutu. Kita bersatu dalam Yesus Kristus. Karena kita adalah kekasih Yesus Kristus. Ya. Bersekutu kita. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita, ya, mengabdi kepada Tuhan Allah. Setiap hari Minggu kita datang bersama. Ya. Kita bersekutu, persekutuan. Itulah ada persatuan. Ada misa, ekaristi, liturgi. Ya. Ada kebaktian. Nah, berikutnya apa? Ya, diakonia, pelayanan. Itulah pengabdian kepada Allah. Jadi bapak-bapak datang di tempat ini bukan karena bapak-bapak ingin mengurangi masa hukuman, bukan. Tetapi bapak-bapak datang di sini karena mengabdi kepada Tuhan Allah. Karena apa? Pelayanan. Pelayanan itu untuk diri sendiri. Ya kan tidak mungkin bapak-bapak tidak melayani diri sendiri dulu. Contohnya, sebelum datang di tempat ini kan bapak-bapak atau saudara-saudara terkasih, ya, apa yang dilakukan? Minimal mandi, gosok gigi, pakai pakaian yang layak, ya kan? Mempersiapkan hati. Nah itu, pelayanan. Ya, kalau kita mau melayani itu kan ada pakaian khusus, ya, yang disiapkan. Berikutnya adalah kerik, ya. Setelah diakonia, pelayanan adalah martiria, kesaksian iman. Kesaksian iman. Jadi kita bersaksi bukan dengan kata-kata saja, ya,
Kita harus bersaksi dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan tidak lalai, tidak melakukan kehendak dosa. Nah itu. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itulah dia. Ya. Dengan demikian ternyata bahwa tidak ada lapangan hidup di dunia yang lepas dari kekuasaan Allah. Sebab semuanya berdasarkan dan berpusat pada Dia. Jadi semuanya itu terpusat kepada Dia. Semuanya dihantarnya menuju maksud akhir yang mulia. Jadi kita dihantar oleh Allah menuju maksud akhir yang mulia, yaitu kerajaan Allah. Bersama Allah di surga. Tetapi untuk bersama Allah di surga, kita harus melakukan 3 hal tadi. Apa? Memuji, menghormati, dan mengabdi kepada Allah. Siapakah Allah? Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau orang Kristen ditanya siapakah Allah lalu tidak jawab, itu aneh. Karena kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Putra adalah satu. Bapa dan Putra adalah Roh Kudus. Jelas ya? Jadi kalau ada umat Kristiani yang masih tak tahu siapa Allah itu agak aneh. Masih ragu siapa itu Allah, ya agak aneh. Mengapa agak aneh? Karena tidak mau memuji Allah. Tidak mau menghormati Allah. Dan tidak mau mengabdi kepada Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Ya. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Sebelum dunia dijadikan, kau telah dipilih Allah, engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, itu dia yang menjadi makna pertobatan kita. Ya. Makna pertobatan kita ya kita harus memuji Allah. Menghormati Allah. Dan mengabdi kepada Allah. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, semuanya dihantarnya menuju maksud akhir yang mulia. Ya, tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku, dan tak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Itulah maksud dan tujuan Yesus Kristus menjadi manusia. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi saudara-saudari terkasih, pada masa Prapaskah ini, pahami. Jadi kalau kita tidak paham, ya kita tidak akan mungkin bisa paham. Gagal paham namanya. Manusia pribadi yang berakal budi. Jelas ya? Bapak-bapak berakal budi kan? Harus ada akal budi. Kalau hanya berakal saja tidak punya budi, dia adalah orang yang culas. Hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu maksudnya akal budi. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan hanya cerdik seperti ular. Ya, cerdik seperti ular itu sama seperti iblis. Dia memiliki kecerdikan tapi tak tulus seperti merpati. Ya, jadi cerdik seperti ular itu. Apa yang dilakukan oleh simbol ular waktu di Taman Eden? Membujuk Hawa untuk berbuat dosa. Jadi banyak di antara kita membujuk kawan berbuat dosa kan? Nah itu kita cerdik saja seperti ular. Tidak apa-apa berjudi, tidak dosa. Padahal setiap ya malam Paskah, malam Natal ditanya janji baptis. Bersediakah menolak perjudian dan segala bentuk-bentuknya? Ya. Tidak bisa seperti itu. Ya. Harus menolak. Ya, kami menolak, tetapi tetap laksanakan hal-hal yang sifat judi. Itu tadi kan cerdik seperti ular. Tenang, kita harus tipu. Ya kan? Kalau tidak tipu, kita tidak bisa menang, tidak bisa untung. Ya tidak bisa. Ya, jadi kata Yesus itu, akal budi itu, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu.
Artinya, hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kecerdikan kita tuh harus bisa mengalahkan, ya, mengalahkan kejahatan kita. Ya, udah tahu selingkuh itu dosa, cabul, zina, masih dilakukan. Itu berarti kita tidak cerdik. Ya, tidak apa-apa, selingkuh aja, mana bisa. Nah itu, saya kasih contoh implementasinya biar saudara-saudara langsung paham gitu. Ya, jadi harus dipahami. Ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, jadi semuanya dihantarnya menuju maksud akhir yang mulia. Manusia pribadi yang berakal budi, yang mempunyai keinsapan dan kesadaran. Keinsapan. Tahu insaf? Insaf itu kan ya bertobat. Dan kesadaran. Jadi kalau orang gila tidak sadar dia. Jadi kita itu adalah manusia normal, punya keinsapan dan kesadaran. Maka kita harus insaf dan sadar. Kita salah, kita dosa, kita jahat. Maka ada lagu tuh kan waktu pas Rabu-Abu. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Nah, itu kan maknanya terdalam. Ya, kita dikasih abu. Ya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu formanya. Atau ada juga forma ya, dari tanah kembali menjadi tanah. Harus ingat kita. Suatu saat kita akan kembali ke tanah, dari abu kembali menjadi abu. Nah, itu makna pertobatan yang dalam terhadap diri kita. Sehingga kita harus memahami itu. Jadi kita punya keinsapan dan kesadaran. Jadi kalau dia tidak insaf dan tidak sadar, ya tidak akan bisa sampai ke gereja nih. Atau ke kegiatan ini. Oh, ngapainlah katanya. Perlu insaf. Ya, jadi harus insaf dan sadar. Dia seperti dua mata koin itu. Lihat koin itu kan kiri kanan ya. Depan belakang, atas bawah. Jadi insaf dan sadar. Kalau hanya insaf tapi tak sadar, ya percuma. Ya. Kalau sadar tapi tak insaf, ya sama juga, percuma. Suam-suam kuku itu tidak bisa, kata Yesus. Jadi harus insaf dan sadar. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Tapi untuk menjadi insaf dan sadar itu perlu apa? Perlu rahmat pengampunan dari Tuhan Allah. Dengan 3M tadi. Kita menyadari dan insaf bahwa kita adalah ciptaan Allah, makanya kita harus memuji, menghormati, dan mengabdi kepada Allah. Jadi kalau hanya memuji, puji Tuhan, kita bisa gabung di sini, puji Tuhan, sharingnya bagus, kesaksiannya bagus. Tapi lalu tidak menghormati, masih berbuat dosa, ya tidak menghormati. Kan jelas tuh dalam 10 perintah Allah tuh. Ya, penghormatan kepada Allah itu dilakukan dengan tidak ya melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Artinya melaksanakan kehendak Allah. Ya kan 10 perintah Allah jelas. Yang pertama. Ya, sebelum yang pertama kan jelas. Itu kan adalah sabda Allah. 10 perintah Allah. Ya kan, Tuhan bersabda, akulah Allah Tuhanmu. Pertama, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Ya kan? Ada kata hormat di situ. 3, kuduskanlah hari Tuhan. Jadi menghormati Allah itu dengan menguduskan hari Tuhan. 4, hormatilah ibu bapakmu. Ah, itu. Jadi yang berdosa kepada ibu bapaknya, suka maki bapak ibunya, mohon ampun, minta maaf kepada ibu bapaknya, cium pipinya, cium tangannya. Janganlah cium atau nangis, kan bapak mamanya sudah dingin. Banyaknya kan begitu, udah dingin baru nangis. Atau pergi ke
kuburannya baru nangis. Tidak bisa. Waktu hiduplah itu. Hormatilah ibu bapakmu, kan begitu. Apalagi ada yang melakukan fatal sampai, mohon maaf, misalnya membunuh ibu bapaknya. Oh, itu udah kacau balau tuh dunia. Ya, perintah keempat itu kan hormatilah ibu bapakmu. Baru yang kelima jangan membunuh. Jadi kalau udah melanggar itu semua kacau lah. Ya, jadi kalau kita menghormati Allah dengan menghormati ibu bapak kita. Yang kelima ya, tidak membunuh. Artinya jangan membunuh. Maksudnya membunuh manusia. Kalau kita membunuh berarti tidak menghormati ciptaan Allah. Berikutnya yang keenam, jangan berzina atau jangan berbuat cabul. Kalau kita berzina, kita berbuat cabul berarti kita tidak menghormati ciptaan Tuhan. Ya. Berikutnya apa? Ya, yang kelima, keenam, ketujuh, ya kan? Jangan mencuri. Kalau kita mencuri berarti kita tidak menghormati Tuhan Allah. Yang kedelapan apa? Ya. Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jadi kalau kita dusta, saksi dusta, karena sang pendusta itu iblis. Allah itu sang sabda, sang kebenaran. Kalau kita bohong, dusta, bohong Pak, supaya kita tidak kena tipu dia lagi Pak, kan begitu. Nah, itu urusan berbeda. Ya. Berikutnya yang kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Baru aja mau ingin nonton film porno, ingin berselingkuh, udah dosa. Ya, makanya dosa keinginan itu dalam pantang dan puasa itu adalah untuk pengendalian dosa keinginan. Nah, ya, kan begitu. Yang ke-10, jangan ingin akan milik sesamamu manusia secara tidak adil. Baru mau ingin, baru mau mencuri, baru mau ngambil ini, ngambil itu, ya. Itu sudah berdosa. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih, masa pertobatan ini adalah masa kita insaf dan sadar. Insaflah, sadarlah. Ya kan? Bahwa masa Prapaskah Retret Agung itu untuk keinsapan dan kesadaran kita. Ya memang insaf dan sadar itu harus dibangun dengan mohon rahmat pengampunan. Nah itu. Manusia pribadi yang berakal budi yang mempunyai keinsapan dan kesadaran berdiri di tengah-tengah dunia ciptaan itu sebagai imam. Mengapa kita secara pribadi disebut sebagai imam? Karena kita harus memuji. Ya, kalau kita berdoa kan kita sebagai imam sendiri kita. Ya. Tadi pagi kita berdoa. Itu kan kita sebagai imam kita. Secara pribadi, imam umum namanya. Imam ya. Kita memimpin diri kita sendiri. Pimpin diri sendiri dulu. Yang Katolik buat tanda salib. Bangun tidur tanda salib. Doa. Minimal tanda salib. Itu doa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Itu pun tidak bisa, bagaimana kita mau disuruh jadi imam? Ya. Jadi ketika kita dibaptis, kita itu mendapat imamat umum namanya. Kita menjadi imam, nabi, dan raja. Nah, tugasnya adalah imam, nabi, dan raja. Imam itu kita harus ya memuji Allah dengan berdoa. Ya kan? Nabi itu kita tugas mewartakan. Raja itu artinya kita menguasai diri kita sendiri, menguasai hawa nafsu kita. Supaya tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Manusia sebagai imam liturgi dunia mengangkat lagu pujian dari segala makhluk kepada Allah. Maka pertanyaan pernah tuh kan segala makhluk. Wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita ingat ada satu lagu. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan kita, kan gitu. Nah, itu. Sebagai imam manusia, sebagai rumah kebaktian makhluk kepada Allah. Nah, itu dia. Mari kawan-kawan kita berdoa, doa makan. Nah, itu kan kita ya memimpin menjadi imam secara umum ya.
Ada imam yang tertabis, itu untuk ya sebagai altar Kristus ya, itulah tabisan imam atau tabisan pastor tuh. Tapi ini kita sebagai orang yang harus bisa menjadi imam untuk diri kita sendiri dan orang lain, mengajak orang lain berdoa, ya, mengajak orang untuk jalan salib, mengajak orang untuk ikut kegiatan kerohanian. Bukan mengajak orang main judi atau mengajak orang malas atau mengajak orang tak datang ke gereja, itu setan namanya. 1 setan, 2 setan, 3 setan, gerombolan setan, kan begitu. Karena setan itu mengajak orang untuk tidak mau memuji Allah, mengajak orang tidak mau menghormati Allah, bahkan mengajak orang tidak mau mengabdi kepada Allah. Malam Jumat bukannya dia berdoa, ngerabun, ya kan? Jadi kalau orang tuh terbalik, maka dalam gereja Katolik itu misa Jumat pertama. Coba dibaca ketentuan sebenarnya, pantang dan puasa itu bisa dijalankan pada Jumat setiap tahun dalam kalender. Tetapi diwajibkan berpantang ya dan berpuasa pada Jumat Agung dan pada Jumat pada masa Prapaskah itu berpantang. Ini masa pantang lalu berabun jimatnya pula. Kacau lah. Aliran mana tuh? Ya kan susah lah. Nah, jadi memuji, menghormati, dan mengabdi Allah. Memang berat kalau kita tidak insaf dan tidak sadar. Sampai kapanpun ya tidak mungkin. Palinglah kita mampunya sampai level mana? Lip service ya. Memuji Allah ya. Tetapi tak mau menghormati Allah. Ya, kalau kita hanya memuji Allah itu sama seperti orang Yahudi berdoa. Dia datanglah ke sinagog atau sinagoga. Dia berdoa paling depan, lalu dia bilang, terima kasih Tuhan, Engkau tidak menjadikan aku seperti pemungut cukai itu, seperti pendosa itu. Ya kan, aku bisa perpuluhan, terima kasih. Ya, itu memuji Tuhan. Betul sih, tetapi dia tidak menghormati Tuhan, karena dia menyombongkan diri. Sedangkan doa si pemungut cukai, dia duduk di belakang, memukul-mukul dadanya, dia bilang, ya kan, mohon ampun. Ya, aku adalah hamba yang paling berdosa. Ampunilah dosaku ya Tuhan. Nah, begitu. Itulah dia untuk memuji, menghormati. Lalu mengabdi. Ada juga orang memuji, menghormati, tapi tak mengabdi. Setelah disembuhkan oleh Tuhan Allah dari dosa-dosanya, dia bukan kembali mewartakan, tidak mau melayani, egois, hanya untuk diri sendiri. Tidak bisa kawan-kawan, saudara-saudara. Ya, kita harus mewartakan, melayani. Itulah mengabdi tadi. Ya. Jadi tugas kita itu ya, menguduskan. Kata menguduskan itu tidak mengajak orang berbuat jahat dan dosa. Tetapi kita mengajak orang untuk berbuat baik dan kebenaran dan mencintai Tuhan Allah. Ya, berikutnya adalah mewartakan firman dan sabda Tuhan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kan begitu. Berikutnya adalah kita bersekutu, bersatu. Jadi kalau orang beriman, orang yang mengabdi Tuhan itu akan tidak pendek tongkeng. Ya kan, tidak merajuk. Baru ditegur salah tuh lagunya, langsung tak mau ke gereja. Itu namanya orang yang imannya kerdil. Karena kita harus mau bersekutu. Bersekutu itu harus rendah hati. Ya. Baru dimarah, lalu udah pendek tongkeng. Masa dimarah bapaknya lalu ndak ke gereja? Dimarah mamanya lalu ndak ke gereja? Dimarah pimpinan umatnya lalu ndak ke gereja? Itu namanya orang yang imannya kerdil, suam-suam kuku. Nah, selanjutnya apa? Ya kan? Melayani. Harus melayani. Ya minimal lah. Ya kan, nyusun kursi. Minimal. Ya minimal datang. Yang paling minimal tuh datang lah kalau diajak orang ke gereja. Itulah pelayanan. Berikutnya kesaksian iman. Kesaksian iman dengan bukan hanya kata-kata.
tapi dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan tidak melakukan kelalaian. Ya kan? Apa kata surat Petrus itu kan? Jika saudaramu bersalah, tegurlah dia. 4 mata. Kalau enggak, bawa pimpinan jemaat. Ini kalau kawannya bersalah dibiarkan, biarkan jalan. Bukan urusan aku. Ya kan? Mana duli kan gitu. Nah itu. Nah ini hal-hal yang memang harus menjadi suatu gambaran. Gambaran yang memang harus diwujudkan. Ya. Bacalah Mazmur 148. Yang indah demikian pun lagu 3 orang pemuda. Nah, Mazmur 148 tuh dibaca. Ya, luar biasa tuh Mazmur. Berikutnya, seluruh bumi dengan segala isinya adalah milik Tuhan. Dunia dengan segala penghuninya. Mazmur 24 ayat 1. Semuanya untuk Allah dan kemuliaannya. Jadi kita diciptakan itu untuk Allah dan kemuliaan Allah. Makanya kita diciptakan. Mungkin ada yang bertanya, mengapa saya menjadi A, menjadi B, menjadi C, menjadi D, menjadi E, menjadi F? Ya kan? Kok saya model seperti ini, seperti itu? Untuk apa? Ya. Ada yang ya modelnya keriting, lurus, bergelombang, ya, putih, hitam, coklat, dan sebagainya, bersuku-suku. Itu untuk apa? Itu gunanya untuk memuji, ya, semuanya untuk memuji Allah dan kemuliaannya. Untuk Allah dan kemuliaannya. Ya. Jadi model manusia dari dunia ini yang berbagai macam ras itu untuk Allah dan kemuliaannya. Tetapi terdapat juga suatu golongan makhluk yang secara istimewa ditentukan kudus atau suci. Secara istimewa diperuntukkan bagi Allah dan bagi kebaktiannya. Nah ada. Itulah malaikat. Tetapi kalau dia melakukan kehendak pribadi, dia tidak jadi kudus lagi. Dia menjadi terkutuk. Nah itulah iblis, itulah setan, itulah roh jahat. Apapun namanya. Ya. Jadi harus dipahami, dia harus berbakti kepada Tuhan Allah terus-menerus. Ya, diperuntukkan bagi Allah dan bagi kebaktiannya. Mengapa? Karena dia memuji dan memuliakan Allah terus-menerus di kerajaan Allah, di surga. Kalau sesuatu atau salah seorang diasingkan dari pemakaian umum dan ditentukan untuk kebaktian keagamaan, maka disebut kudus. Atau dalam istilah internasional, sakral. Jadi kudus atau sakral itu adalah istilah untuk istimewa atau diasingkan, tapi diperuntukkan untuk sesuatu yang sakral, kudus. Dan untuk kebaktian agama. Atau dalam istilah internasional, sakral diasingkan dari lapangan propan. Jadi propan ini diasingkan dari lapangan propan. Kalau menjadi kudus itu kan orang harus menyepi. Ya kan, orang harus membiara. Dia mengasingkan diri dari kegiatan propan, kegiatan sehari-hari dunia. Semuanya milik Allah yang propan juga. Ya, sama. Baik yang kudus dan propan itu adalah milik Allah. Tetapi dia ditugaskan untuk menjadi kudus, dan yang ditugaskan yang menjadi propan itu adalah bentuk cinta Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah, semuanya untuk Tuhan Allah dan kemuliaannya. Tetapi apa yang disebut sakral diasingkan untuk menjadi alat membawa kebaktian kepada Allah atau cara istimewa. Jadi apa yang dikuduskan itu atau sakral diasingkan untuk menjadi alat membawa kebaktian kepada Allah atas cara istimewa. Nah, kita buat gedung gereja itu kan kita sakralkan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Siapa yang menguduskan? Tuhan Allah. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Kan hati minta dikuduskan. Siapa yang menguduskan? Tuhan Allah. Allah demikian mengasingkan Israel dari bangsa-bangsa lain.
Jadi kata mengasingkan itu sebenarnya menguduskan. Bukan tujuannya untuk menyingkirkan. Beda. Ya. Jadi menguduskan atau mengasingkan, ya. Jadi Allah demikian mengasingkan Israel dari bangsa-bangsa lain. Kalau kamu tunduk kepadaku dan taat kepada perjanjianku, maka kamu di antara segala bangsa akan menjadi milikku. Maksudnya adalah berkat dari Allah menjadi milikku. Kata milikku artinya dikuduskan Allah. Menjadi berkat bagi semua orang dan diistimewakan. Tetapi apakah dipahami? Nah, itu balik lagi. Dalam perjalanan bangsa Israel itu sering tidak mau dikuduskan, diasingkan, malah mau menjadi bangsa-bangsa yang sama seperti bangsa-bangsa lain. Kami ingin raja seperti bangsa-bangsa lain. Aduh, kata Samuel, ini bangsa ini tegar-teguk nih. Kan raja kamu adalah Tuhan Allah, imam kamu Tuhan Allah, nabi kamu Tuhan Allah. Ya kan? Ngapa kamu lalu mau menjadi raja? Dan raja itu adalah Tuhan Allah. Mengapa kamu lalu mau menjadi suku-suku atau bangsa-bangsa yang sama? Ya kan? Jadi rupanya hak istimewa yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel itu juga lalu sama seperti hak istimewa Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Ya, mereka digoda. Ya, digoda oleh iblis itu karena iblis dulu punya hak keistimewaan, hak kekudusan. Tetapi karena dia melawan kehendak Allah, dia menjadi hak kekutukan. Dialah yang mengutuk dirinya sendiri. Sama seperti kita. Ya, kita udah tahu itu salah, itu dosa, itu bejat, itu hina, itu jahat. Kita lakukan. Ya, kita yang mengotori diri kita sendiri. Nah, itu harus dipahami sebagai suatu konsep bahwa sebagai orang yang sudah dibaptis, kita dikuduskan, diistimewakan. Makanya kita bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Dan kita menjadi berkat bagi sesama untuk membagikan cinta kasih. Bukan untuk kesombongan. Kalau kita sombong, berarti kita menjadi jatuh dalam dosa. Itulah yang terjadi dengan malaikat yang sombong, jatuh dalam dosa. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itu harus dipahami ya. Dan kita bisa lihat di situ. Ya. Kamu akan menjadi bagiku suatu kerajaan imam-imam dan suatu bangsa yang kudus. Keluaran 19 ayat 5. Mereka tidak baca janji Allah itu. Bahwa mereka adalah suatu bangsa yang kudus. Segala bangsa adalah milik Allah, tetapi Israel diasingkan untuk kebaktian istimewa. Memang semua bangsa adalah milik Allah. Maka ketika bangsa Israel menolak hak istimewa itu, maka semua bangsa itu mendapat hak istimewa karena penolakan bangsa Israel. Ya, baptislah seluruh bangsa dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hak istimewa itu diberikan Yesus kepada para murid. Dan sebenarnya Israel itulah yang menjadi berkat bagi semua bangsa. Tetapi mereka menolak berkat itu karena apa? Karena mereka tidak mampu untuk menjadi kudus di hadapan Tuhan. Jadi segala bangsa adalah milik Allah, tetapi Israel diasingkan untuk kebaktian istimewa. Makanya, ya kan, Israel itu kan, ya, Yakub bergulat dengan Allah dan menang. Kata bergulat dengan Allah itu bukan mengalahkan Allah, tetapi dia menang dari dosanya. Karena Yakub mencuri berkat, ya, dari saudaranya, ya, Esau. Kan tidak boleh curi berkat tuh sebenarnya. Tapi penipuan, dia bekerja sama, kecerdikannya. Dia cerdik. Gara-gara Esau itu lapar. Ya kan? Berikanlah hak kesulunganmu. Nah, jadi sebenarnya tuh kecerdikan Yakub itu dimulai dari ketika kacang merah itu, Esau itu, ya, habis berburu dan lapar. Lalu saking laparnya, makanya kalau perut orang lapar apapun dilakukan. Ya, enggak tahu bahwa hak kesulungan itu adalah berkat bagi Esau. Esau menjual hak kesulungannya. Nah, di situ sebenarnya terjadi persoalannya.
Ya. Maka Israel itu ya dimenangkan Allah untuk bangsa-bangsa lain. Nah, demikian umat gereja adalah bangsa Allah dalam perjanjian baru. Nah, begitu juga kita. Kita adalah bangsa Allah dalam perjanjian baru. Umat gereja, pengikut jalan Tuhan. Tetapi mengapa kita lalu menjadi pribadi yang sesat? Maka ada rahmat pertobatan terus-menerus kepada umat gereja. Ya. Siklus prapaskah itu kan tiap tahun terjadi. Ya. Supaya kita diberikan kesempatan terus-menerus oleh Allah, karena Tuhan Allah tidak akan lagi mencabut berkat-Nya. Karena berkat-Nya sendiri itu berasal dari dirinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, bukan berkat yang disampaikan melalui perantaraan Nabi Musa, tetapi melalui perantaraan putranya sendiri, dialah Tuhan Yesus Kristus. Melalui dirinya sendiri, firman sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi itu harus dipahami. Makanya sebagai orang Kristiani, kalau tidak paham-paham, insaf dulu. Kalau udah insaf, sadar bahwa kita adalah berkat bagi sesama. Makanya kita tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak kudus. Bagaimana namanya berzina mau kudus ya? 3 dosa yang memutuskan hubungan kita dengan Allah itu harus dipahami, itu dosa berat. Yang pertama adalah perzinahan, itu langsung memutuskan hubungan kita dengan Allah. Ya. Berikutnya pembunuhan atau membunuh. Lalu menghujat Roh Kudus. Sudah melakukan kedua hal itu lalu tidak bertobat-tobat. Ya, sampai nanti walaupun dia mendapat mutiara atau dia ya diundang ke dalam pesta perjamuan, lalu dia itulah tidak berpakaian pesta, tidak mau bertobat. Jadi harus menggunakan pakaian yang layak dan pantas. Itu maksudnya ketika kita merayakan peristiwa Paskah atau ya hari raya terbesar dalam iman kita, Paskah, kita harus bertobat. Seluruh alam semesta, dunia, lapangan hidup harus mengabdi kepada Allah. Segala benda miliknya. Tetapi terdapat sesuatu yang diasingkan untuk kebaktian, seperti rumah kebaktian, pakaian misa, piala, patung-patung, kubur, rosario. Demikian juga orang diasingkan untuk kebaktian, rahib, biarawan, imam, dan uskup. Itu kan diasingkan. Maka mereka berbeda ya cara hidupnya dengan kita. Semuanya yang lain, propan, seperti rumah biasa, kebun, pendek kata semua yang tidak diasingkan untuk kebaktian, kitab suci, pengetahuan tentang agama, urusan mengenai kebaktian, semuanya itu sakral. Tetapi seluruh lapangan dunia, ilmu pengetahuan umum, lapangan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, teknik, politik, dan kebudayaan, semuanya itu lapangan propan. Nah itu dia. Lawan dari sakral. Jadi lawan dari sakral itu propan. Tetapi tidak kurang hak Allah di situ, sebab Ia Tuhan, dasar dan pokok segala. Jadi baik sakral dan propan itu adalah milik Allah. Yang diciptakan Allah tujuannya untuk Allah dan memuliakan Allah. Adalah suatu penggodaan bagi manusia untuk mengakui hak Allah dalam gereja dan sakristi. Ya. Tetapi tidak mengakui hak Allah di lapangan propan, seakan-akan Allah bukan berhak di situ. Jadi kalau kita hanya bilang Allah hanya ada di gereja, tidak seperti itu. Kalau kita menjadi pengikut Allah, kita menghormati, ya, kita memuji, menghormati, dan mengabdi kepada Allah. Semua lapangan hidup itu adalah milik Allah. Makanya kita harus berada di sana. Ya, di sektor-sektor itu. Silakan jadi pedagang. Memang kata Yesus adalah sukar. Kan Yesus tidak mengatakan adalah tidak mungkin. Adalah sukar orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa? Karena kekayaan di mana hatinya, disitulah. Di mana hartanya, disitulah hatinya, katanya. Ya. Yang dimaksudkan Yesus tuh, Yesus ingin menyingkirkan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Jadi menyingkirkan pendapat bahwa sesuatu yang propan itu
bukan milik Allah. Tidak, itu milik Allah. Milik Allah yang diberikan kepada manusia untuk Allah dan kemuliaan Allah. Maka mohon maaf jika ada orang berhasil sukses, dia ngasih perpuluhan, itu bukan untuk nyogok Allah, bukan untuk nyuap Allah. Untuk apa tuh barang tuh? Orang kasih kolekte derma sekian, itu sudah sepantas dan selayaknya. Coba Yesus bandingkan pemberian janda miskin dengan orang yang kaya atau mampu. Janda miskin tuh memberikan setengah dan bahkan semua, ya kan? Semua hartanya pada hari itu untuk makan, minum, ya. Sedangkan orang yang lain itu memberikan dari kelebihannya. Jadi, ya, di mata Tuhan itu tidak melihat seberapa berat, seberapa banyak, seberapa ya hebatnya. Ya. Wah, menyumbang gereja sana sini, ya kan? Jamin kawan sana sini, masih gak? Ya kan dihukum katanya. Oh, tidak begitu. Hukuman yang diberikan kepada kita adalah akibat kelalaian kita. Kelalaian. Karena kita tidak mau memuji Allah, menghormati Allah, dan mengabdi kepada Allah. Ya, tetapi melakukan ketiga halnya, apakah kita lalu juga ya kita sudah diselamatkan oleh Allah? Maka kata Rasul Paulus, ya kan, kita mati untuk Kristus, hidup untuk Kristus. Mati adalah keuntungan bagiku, hidup adalah keuntungan bagiku. Kan sama, hidup atau mati kita adalah milik Kristus. Jadi bagi orang Kristiani, orang Kristen itu tidak ada lagi sial, tidak ada lagi celaka, tidak ada lagi, ya kan? Jadi ya, tidak ada lagi kenajisan karena Yesus Kristus. Ini kan masih ada tradisi sial, megang mayat, sial, makan misalnya di tempat orang meninggal. Oh, macam-macam. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Mata kiri berkedip, ada inilah, mata kanan berkedip, ada ini. Wah, kalau kita hidup dari tahayul-tahayul, padahal 10 perintah Allah itu apa? Jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ya. Yang barang-barang yang disimpan oleh bapak-bapak terkasih itu kan barang-barang propan. Sebenarnya itu adalah demi kemuliaan Allah. Untuk Allah dan kemuliaannya. Kita dikasih kemampuan, ya. Dikasihkan. Sekarang ini kan teknologi luar biasa. Kita bisa saling berbagi, sharing di tempat ini karena ada teknologi ini, Google Meet ini kan. Jadi jelas di situ. Ya, jadi kehendak Allah di lapangan propan tercantum dalam hukum-hukum lapangan itu. Manusia bertugas mempelajari dan mengakui hukum-hukum lapangan itu sebab di dalamnya terdapat kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu terjadi pada hukum-hukum itu, pada setiap kehidupan pribadi dan rohani kita. Dari pihak yang lain, lapangan sakral dan lapangan propan tidak boleh dicampur adukan. Nah, itu tak boleh dicampur adukan. Ya. Dunia propan, lapangan propan mempunyai nilai-nilai sendiri berdasarkan Tuhan pencipta. Nah, itu. Seorang yang mengusahakan penghidupan bagi istri dan anak-anaknya mengabdi kepada Tuhan. Jadi kita bekerja untuk istri dan anak-anak kita, itu tujuannya itu kan mengabdi kepada Tuhan. Ya. Tetapi jangan sampai kita bekerja sampailah korupsi, mencuri, ngakal orang. Nah, itu kita tidak, ya, bukan lagi mengabdi kepada Allah, kita mengabdi kepada Mammon. Demi mobil tahan kita nyuri barang orang. Demi rumah bagus jabat, ya, kita korupsi. Ya, tak bisa begitu. Ya. Yang dimaksud kita bekerja itu adalah bekerja karena kehendak Tuhan. Karena kita diberikan kehidupan. Tetapi jangan melakukan sesuatu tindakan yang sesat. Ya kan? Sampai-sampai ada yang mungkin ya melihara macam-macam, ya. Mungkin minta ke
gunung ini, gunung itu, ngorbankan ini, ngorbankan itu. Ya. Padahal jelas di situ. Doa Bapa kami jelas, berilah kami makanan secukupnya, berilah kami rejeki pada hari ini. Dan hal-hal seperti itulah yang akhirnya membuat diri kita ya harus paham bahwa kita bekerja untuk anak dan istri kita itu tujuannya adalah untuk Allah dan kemuliaannya. Kalau kita tidak bekerja juga berarti kita tidak ya mau memuji, menghormati dan mengabdi kepada Allah. Masa sudah jadi suami tidak kerja? Ya tidak bisa. Kita harus bekerja apapun sektor lapangannya, tetapi kita mengusahakan. Makanya duit itu kan, D itu kan doa dan firman yang utama. U itu kan usaha dan pelayanan yang baik dan benar. Ya. I-nya itu kan iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. T-nya tabah dan setia. Ya. Kepada jalan salib Yesus Kristus. Nah, seorang yang menjalankan sport, mengabdi kepada Tuhan, menjalankan olahraga ya. Seorang yang berusaha dalam lapangan politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya, mengabdi kepada Tuhan. Malahan ia bekerja di dalam Yesus Kristus, biarpun ia tidak menyadarinya. Sebab seluruh dunia tercipta di dalam dan menuju Kristus. Tidak terdapat satu sport Katolik, ekonomi Katolik, politik Katolik, ajaran sosial Katolik, teknik Katolik. Semuanya itu adalah lapangan propan, lapangan manusia, mempunyai hukum dan nilai sendiri. Kalau dilakukan dengan baik, menurut nilainya sendiri, maka dengan sendirinya tertuju kepada Yesus Kristus. Sebab menuju Dia semuanya tercipta. Jadi kalau kita olahraga yang baik, tidak pakai doping, berlatih, ya itu semuanya tertuju kepada Kristus. Wajar kalau orang misalnya seharusnya menang dan kalah tanda salib. Sebelum, coba kita lihat orang olahraga, ya dia tanda salib. Setelah selesai tanda salib. Menang atau kalah itu tidak ada urusan. Menang tapi dengan cara-cara yang curang dalam olahraga pun percuma. Bukan untuk kemuliaan Allah justru. Kita berolahraga itu tujuannya untuk kemuliaan Allah. Juga orang yang tidak beragama, orang ateis, kalau ia sungguh-sungguh bekerja di lapangan propan itu, ia mengabdi kepada Allah. Bayangkan. Ya. Pandangan ini mau mengatakan begini, kalau dia bekerja dengan jujur, ya kan, dengan penuh integritas, dia juga mengabdi kepada Allah. Walaupun dia tidak mengenal Allah, tetapi dia tahu bahwa itu adalah kehendak Allah. Nah itu. Hukum dan syarat pekerjaan di lapangan propan bukan disimpulkan dari agama. Jadi jelas ya. Bukan disimpulkan dari agama. Bukan disimpulkan dari dunia sakral. Melainkan disimpulkan dari lapangan duniawi itu sendiri. Jadi kalau kita mendapat gaji itu kan bukan dilihat, ya tapi itu kan karena kesepakatan, upah. Mungkin ada yang bekerja sehari 50.000 cukup. Ada juga yang bekerja 100.000 cukup. Bahkan ada yang bekerja misalnya 1 hari sampai 1 miliar. Ya kan? 50.000, 100.000, 1 miliar sama-sama ya bekerja. Tetapi kok hasilnya berbeda? Tidak, hasilnya sama. Duit itu diciptakan manusia. Nilainya saja yang dibeda-bedakan. Ya. Maka berilah kami makanan secukupnya atau berilah kami rezeki pada hari ini itu. Apapun yang diberikan pada hari itu, maka kata Yesus, cukuplah kesulitan sehari untuk sehari. Jangan lagi terlalu terbebani. Beban itu membuat kita lalu tidak berpikir. Pikirannya utang, ya terus pikirannya mobil Fortune-nya atau mobilnya. Ujung-ujung akibatnya apa? Melakukan pekerjaan yang tidak jujur. Dan sebagainya. Nah itu yang dimaksud lapangan propan itu adalah lapangan yang bisa memuji dan memuliakan Tuhan kalau pekerjaannya adalah tulus seperti merpati kan. Semua pekerjaan itu harus menggunakan skill, cerdik seperti ular, tetapi juga harus tulus seperti merpati. Jangan buat sesuatu untuk ngakal orang.
Buat rumah, ya palinglah mampu bertahan 5 tahun roboh. Buat sekolah dari kayunya, wah dicatlah bagus-bagus. Dikasih ter hitam, wah dicat. Tapi kayunya dari kayu lempung, bukan kayu belian. Atau dari, ya besinya dikurangi. Ya kan? Ya itu kan terjadi. Karena banyak setoran Pak, mana lah kita kan harus untung. Masa, ya kan, kontraktor. Biar tekor asal tersohor Pak, biar rugi asal terpuji. Ya tidak begitulah. Speknya dikurangi, apa yang dikurangi, akibatnya kita bekerja kacau. Di sektor politik juga kita jadi caleg, lalu misalnya money politik, jelek-jelekkan orang, ya kan, bukan bekerja di sektor politik untuk bonum comune. Kalau bekerja di sektor politik untuk bonum comune, ya. Kita hanya, padahal kalau jadi, mohon maaf, anggota DPR kan fungsinya hanya 3. Ya kan? Membuat peraturan, legislasi, membuat budget, ya membuat anggaran. Kemudian pengawasan. Bagaimana kita pula yang ya pengawas selalu bekerja, ya akibatnya kacau lah. Bagaimana orang bisa mengawasi diri sendiri? Tidak bisa lah. Pasti akan mengatakan saya yang lebih baik, paling baik. Ya tidak bisa. Makanya fungsi kita, kalau jalan fungsi itu pastilah, ya, segala pembangunan yang dirasakan oleh manusia di muka bumi ini akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Sebab itu, halo, ya gimana? Kayaknya Zoom Meet-nya kan ada timernya. Ya. Ini kami sebentar, nanti kami kirim link baru Pak. Baik. Biar ya kita lanjut. Tiba-tiba Pak. Baik. Ya kita close dulu ya. Jadi sebab itu semua orang dapat bekerja bersama-sama asal ada sikap pendirian yang tulus ikhlas dalam lapangan propan tersebut. Nah, kita akan masuk ke link baru, ya. Kita tutup dulu. Sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan di link berikutnya.